jalan sekarang sebetulnya. Nah, yang kedua yang kita lagi uji coba adalah, saya ini kayak salesnya Horsi pakai kaosnya dia. Saya tadi bilang nih kaosnya kayak kesempitan sih, saya bilang. Tapi karena ada yang nyumbang, paksa saya pakai deh, nggak apa-apa lah. Kalau dia mau nyumbang lagi, pakai lagi seminggu nggak apa-apa juga kok. Ya, nggak boleh cuci masih lebih banyak gitu. Nah, kita juga mulai memperkenalkan teknologi dari Horsim juga, itu namanya truk. Jadi yang Bapak Ibu injek ini semua semen ini adalah semen yang bisa menyerap air. Jadi kami tidak mau lagi menggunakan konblok. Kalau konblok itu suka mungkin pas berantem dicopot-copotin kali ini, atau demo copot-copotin nih. Ini kan rencananya gini, taman ini kami buat orang-orang demo itu aneh. Kenapa demo ini saya bilang itu? Dia maunya teriak-teriak hadap istana, tau nggak? Jadi kalau belum kesini teriak-teriak hadap istana dia nggak puas. Ya terus kita pikir sama polisi, Bapak bikinnya satu taman buat teriak-teriak ke situ deh. Terus kami mau namakan Taman Aspirasi. Awalnya kita pikir agak santun gitu ya, aspirasi. Ternyata dari istana dibilang nggak usah, namanya Taman Pandang Istana saja. Masuk akal juga. Kalau taman teriakin istana kan nggak enak ya. Jadi udah jadi taman pandangnya itu istana. Nah, kita juga lagi berusaha beli lahan ini di taman. Nanti saya juga ingin ada taman aspirasi buat teriak-teriak di Bundaran HI. Nanti juga bisa bikin nih. Jadi di Bundaran HI kami akan bekas kedubes Inggris. Bangunannya tidak kami bongkar karena bangunan ini bersejarah, Bung Karno yang kasih. Kami ingin bangunan ini jadi pusat nanti semua intelijen transportasi sistem kami akan pasang di situ. Jadi orang mau lihat LRT, MRT, mau lihat bus, mau lihat kondisi, kita pasang di sana. Jadi di situ di lantas dan di sub akan ditaruh di sana. Tapi tamannya kami akan bongkar pagar semua dan jadi mirip-mirip ini lagi sebetulnya. Mudah-mudahan Horsim juga mau nyumbang lagi. Ya, saya tidak ingin uang orang Jakarta dipakai habis untuk hal-hal yang bisa sumbang. Lebih baik uang orang Jakarta kita pakai buat pendidikan, kesehatan, subsidi transportasi, perumahan, sembako, itu lebih penting. Jadi anggaran kami banyak sebetulnya tahun lalu, tapi bukan diserap untuk gini-ginian. Ini kami minta CSR atau kontribusi. Nah, jadi ini sangat luar biasa ya. Seni, jadi Jakarta ini istilahnya apa ya? Istilah orang seni itu mendekatkan seni ke publik. Kira-kira gitu ya. Betul ya ini ya. Ini kan mendekatkan seni ke publik dan orang juga bisa melihat inilah Jakarta yang manusiawi. Makanya kami juga bisa lihat Monas. Ini udah kepala UPK Monas. Monas ini udah buka sampai malam. Dan kami sedang mau membangun toilet di dalam Monas ini yang seperti mall, pakai AC supaya ibu-ibu, bapak-bapak di sini ke toiletnya nyaman. Tapi jangan nyolong tisu ya, karena kami tungguin. Nah, ini yang kami lakukan. Saya juga lagi minta kereta yang dalam kota itu tambah satu rel di Gambir. Kalau di Gambir kan hanya luar kota yang lewat, dalam kota enggak. Nanti LRT juga bisa lewat, MRT juga. Kami juga sudah punya rancangan menggali Monas ini jadi parkiran sama toko untuk PKL. Jadi nanti Bapak Ibu bisa semua kalau ke Jakarta, males ke sana macet, parkir di sini, bisa naik Transjakarta atau bus tingkat. Nah, kita juga lagi siapkan taman di lapangan Banteng untuk sampai 24 jam saya bilang. Saya ingin anak-anak bisa main bola, mau sampai pagi, ada tempat shower mandi yang baik. Nah, sehingga ini adalah pusat kita. Saya harap GKJ juga bisa menjalankan dengan baik ya. Nah, GKJ ini saya harap juga aktif para seniman. Jadi kita gabung seperti ini, Jakarta bisa jadi kota yang enak. Memang macet aman, kita pasti aman. Kita akan pasang CCTV. Saya kira sampai akhir tahun bisa 6.000. Bus tingkat seperti ini kami akan punya kira-kira sampai akhir tahun 40 unit kira-kira. Untuk ini gratis ini.
Ya semua juga gratis, saya minta semua. Ya, saya pernah pakai baju kaos salah satu perusahaan cat Dulux itu untuk mendapatkan 14 tingkat. Gak apa-apa saya pakai baju kaosnya. Yang penting dia kasih 4. Iya kan? Ya kira-kira gitu. Nah ini penting. Nah tentu sekali lagi saya harap semua yang hadir bisa bantu kami pelihara, jangan buang sampah, jangan ngelawan arah lalu lintas, gitu ya. Jangan coret-coret, jangan belanja yang nggak benar karena banyak ngandung bahan berbahaya. Kalau yang tempat yang baik pasti oke. Tinggal tempat yang benar. Nah ini kira-kira langkah kita. Sekali lagi terima kasih untuk Holcim. Kita juga sudah groundbreaking Taman Diponegoro. Itu di Jalan Diponegoro depan RSCM. Kami juga sudah mulai kerja taman untuk Kalijodo. Nanti Kalijodo juga ada untuk skateboard internasional, termasuk untuk sepeda. Kita bangun di Kalijodo. Kota tua juga kami mulai kerjakan. Kota tua mungkin butuh 2 tahun. Ya nanti, ya, makanya kami minta. Saya bilang sama Holcim, tolong Anda jangan khawatir. Kami akan menyelesaikan 2.600 kilometer trotoar di Jakarta. Bapak Ibu kalau lihat trotoar di Jakarta, jelek, buruk, tidak menyenangkan. Paling parah. Nggak motor kami udah ketemu dari disabilitas seperti di RSCM. Trotoar kami itu akan kami pasang huruf S terbalik. Di motor nggak bisa masuk, tapi kursi roda masih bisa masuk. Kalau kita hanya pasang tiang, kursi roda maunya motor nggak masuk, kursi roda juga nggak masuk. Nah jadi kita udah lakukan seperti itu. Nanti untuk rute-rute seperti ini kita akan mulai lebarkan. Kami akan konsisten. Jadi kalau mau jalannya 3 jalur, ya nggak boleh 4 jadi 3, 3 saja. Nah sisanya jadi apa? Jadi trotoar yang lebar. Tapi trotoarnya model semen. Bapak Ibu jangan berpikir ini semen nih. Ini adalah yang bisa menyerap. Nah kira-kira seperti itu. Saya akan juga minta ini kontribusi pengembang. Kalau bisa 2.600 km nggak pakai duit kita lah. Nah, Holcim dapat penjualan meningkat. Ya, itu. Kami juga lagi coba memperbenahin pasar rakyat. Nanti pasar rakyat Bapak Ibu jangan protes. Nanti akan banyak kayak di departemen store banyak iklannya. Karena yang perbaiki itu semua saya juga nggak mau pakai duit DKI. Suruh mereka aja kamu baca iklan kamu ya nggak, kan produk macam-macam supaya pasarnya baik. Habis ini saya juga mau lihat ada buat resapan, sumur resapan. Ini juga kita lagi cek. Ini juga sumbangan. Saya hanya janjikan kalau kamu bagus pasti laku deh. Saya jadi sales tanpa dibayar. Asal Anda sumbang. Setelah dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, maka Taman Pandang Istana secara resmi kita buka untuk umum.